Oke, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan Sultan Alauddin dari Goa. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri. Nama saya Rafael Rusel Timober dari kelas 2022A dengan NIM 3 digit terakhir 024. Oke, sebelum kita masuk ke siapa itu Sultan Alauddin, alangkah baiknya kita tahu bagaimana penyebaran Islam di daerah Goa. Oke. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara sangatlah panjang dan pesat. Bahkan ada beberapa kerajaan besar yang bercorak muslim di tanah air. Salah satunya Sulawesi Selatan, di mana terdapat kerajaan Islam terbesar, yaitu Kerajaan Goa Talo atau dikenal dengan Kesultanan Makassar. Nah, berikut adalah salah satu bukti penyebaran agama Islam di Makassar. Next. Masih dengan topik yang sama. Sebelum menjadi kerajaan Islam, Kesultanan Makassar ini merupakan kerajaan bercorak Hindu, di mana kerajaan ini meliputi sejumlah kerajaan kecil seperti Goa, Talo, Wajo, Bone, Sopeng, dan Luwu. Pada akhir abad ke-16, kerajaan Goa Talo memasuki masa Islam dan berubah menjadi Kesultanan Makassar. Nah, ini adalah Museum Balai Lompoa. Museum Balai Lompoa sendiri adalah museum yang terletak di tengah-tengah Kelurahan Sunggiminasa. Museum ini didirikan pada tanggal 11 Desember 1973. Balai Lompoa dapat diartikan sebagai rumah besar atau istana bagi raja-raja kerajaan Goa. Museum ini dibangun di area seluas 7.663 meter persegi pada tahun 1936 di masa Goa ke-25. Next. Masih dengan topik yang sama. Dalam sejarahnya, masuknya Islam ke kerajaan tersebut lantaran ada 9 dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Sulaiman yang menggerakkan Raja Alauddin, Raja Goa saat itu, untuk memeluk Islam. Tindakan rajanya itu diikuti oleh rakyatnya, sehingga Goa dan Talo kemudian menjadi satu kesatuan kerajaan Islam yang dikenal sebagai Kesultanan Makassar. Nah, sedikit tentang Datuk Ri Bandang. Datuk Ri Bandang yang bernama asli Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal adalah seorang ulama dari kota Tanggah, Minangkabau, yang menyebarkan agama Islam ke kerajaan-kerajaan di wilayah timur, yaitu Kerajaan Luwu, Kerajaan Goa, Kerajaan Talo, dan Kerajaan Gantarang, serta Kerajaan Kutai dan Kerajaan Bima. Next. Nah, kita masuk ke siapa itu Sultan Alauddin. Sultan Alauddin merupakan raja ke-14 Goa dan raja pertama yang masuk Islam ketika memerintah. Ia merupakan anak dari raja ke-12 yaitu Tun Dialog. Dia itu jadi Oke. Alauddin dilahirkan dengan nama I Manggarai. Gelar bangsawannya I Daeng Manrabia. Ia naik tahta setelah kekuasaan saudaranya tumbang. Nah, kita akan masuk ke kisah harmonisnya kerajaan Goa dan Portugis. Nah, bermula dari kontak pertama kerajaan Goa, lebih tepatnya Raja ke-9 pada saat itu, serta kapal ekspedisi Portugis yang terdampar dan diselamatkan oleh Raja ke-13 Goa. Sedikit kilasan, kontak pertama antara kerajaan Goa dan Portugis terjadi pada tahun 1538. Dalam buku sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di Sulawesi Selatan, perwakilan Portugis di Malaka mengirim utusan untuk menghadap Raja Goa ke-9, yakni Daeng Mantarane Kareang Tumaparasi Kalona, memerintah dari 1511 sampai 1546. Hubungan erat langsung terjalin dan salah satu buktinya terjadi pada tahun 1573. Agus Salim dan buku prasejarah kemerdekaan di Sulawesi Selatan menulis bahwa saat itu kapal ekspedisi milik Fernão Ortiz de Tavora mengalami kecelakaan dekat Pulau Selayar. Raja Goa saat itu yakni I Manggarai Daeng Matema Kareang Bonto Langkasa Tunjalo yang adalah ayah dari Sultan Alauddin kemudian mengutus kapal pemberi pertolongan. Ortiz dan rombongan pun bahkan diantar hingga ke Maluku. Relasi yang harmonis dibangun
sebelum tahun 1573 di masa berkuasanya Raja Goa X, yaitu I Maringau Kareng Lakiung Tunipalangga Ulwaeng. Ia memberi izin pada Portugis untuk mendirikan perwakilan dagang di wilayahnya. Alhasil dalam singkat, Bandar Sombapo kian ramai dan menjadi aktivitas jual beli. Oke. Next. Nah, ini adalah kita akan membahas kedatangan VOC ke Goa. Mengapa VOC ingin datang ke Goa? Karena Goa memang adalah kerajaan yang tidak memiliki rempah, bahkan dikatakan sedikit. Karena Goa memiliki komoditi ekspor yang unggul, yaitu beras. Sedikit kilasan lagi, meski tanpa rempah-rempah, Goa masih punya tarik beras. Sudah saya bilang tadi, dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 menjelaskan bahwa ratusan petak sawah yang mengelilingi ibu kota saat itu menjadi salah satu sumber pemasukan kerajaan, sebab disewakan pada pedagang luar dengan sistem bagi hasil. Satu Sombaopu sebagai bandar yang bebas membuat VOC asal Belanda meradang. Di masa kekuasaan Sultan Alauddin sudah mulai merancang bendera di Maluku dan Jawa. Karena tidak dapat izin, akhirnya mereka mulai melancarkan serangan. Karena VOC sendiri takut akan adanya kongsi dagang lain seperti AIC asal Inggris serta para pedagang Portugis dan Denmark, dan membuat mereka merasa terancam. Rasa takut tersebut membuat VOC ingin memonopoli Goa. Berikut adalah beberapa upaya: mengerahkan armada untuk menyerang kapal dengan kapal dagang kerajaan Goa di Ambon, lalu melakukan siasat dengan menjebak beberapa anggota bangsawan Goa dan dibunuh, membuat perjanjian damai lalu dilanggar sendiri. Nah, perjanjian damai yang ditekan oleh Sultan Alauddin dan Gubernur Jenderal Anthony van Diemen pada 26 Juni 1637 isinya adalah rekonsiliasi Goa VOC. Tapi kompeni tak boleh mendirikan tempat tinggal permanen di Makassar. Nah, menurut beberapa sumber, perjanjian tersebutlah yang dilanggar oleh VOC. Next. Ada perlawanan Sultan Alauddin, dibantu oleh rakyatnya sendiri untuk melawan VOC. Lalu tetap berdiri di peraturan dibuatnya sehingga VOC frustasi, dan hingga saat wafat pun Sultan Alauddin tetap menjadi ancaman. Sebenarnya Sultan Alauddin adalah orang yang terbuka, dan kerajaannya dengan menerapkan kebijakan bebas yang membuat VOC ini tidak bisa mengontrol atau mengonopoli perdagangan kongsi yang ada di Goa, seperti tidak bisa mengambil kontrol pada AIC dan pedagang Portugis dan Denmark. Hal ini yang membuat mereka mengerahkan segala usaha hingga akhirnya akan memecahkan perang Makassar yang akan dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Nah, next adalah peninggalan Sultan Alauddin. Yang pertama yang terkenal adalah Masjid Al-Hilal. Masjid Al-Hilal atau Masjid Katangka adalah salah satu masjid tertua di Provinsi Sulawesi Selatan. Dinamika Masjid Katangka karena berlokasi di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Selain itu, masjid ini disebut Katangka karena berbahan dasar dari masjid ini yakni adalah pohon katangka. Untuk Masjid Katangka menyerupai joglo pada arsitektur suku Jawa dan tidak menggunakan model suku Bugis maupun suku Makassar. Masjid Katangka ini digunakan sebagai masjid dan dahulu digunakan juga sebagai kediaman para aristokrat yang berasal dari Pulau Jawa. Selanjutnya adalah Benteng Sombaopu. Benteng Sombaopu adalah benteng peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja ke-9 Goa Daeng Mantarane Karaeng Tumapah Risi Kalona pada tahun 1525. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Sombaopu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Next. Museum dan Meriam Benteng Sombaopu pada masanya tempat ini adalah menjadi pusat perdagangan
dan pelabuhan di mana rempah-rempah diperjualbelikan untuk beberapa pedagang baik dari Asia dan Eropa serta sekitar Indonesia. Sayangnya tempat ini sering dikunjungi oleh beberapa masyarakat lokal dan internasional. Ini telah dikuasai oleh VOC pada tahun 1669. Akibat kekalahan dari Perang Makassar itu kemudian dihancurkan lagi dan terendam oleh ombak pasang. Pada tahun 1980-an, benteng ini ditemukan kembali oleh para ilmuwan yang datang ke tempat itu pada tahun 1900. Benteng ini telah direkonstruksi sehingga terlihat lebih baik lagi. Pada saat ini pun Benteng Sombawa telah menjadi objek wisata bersejarah karena di dalamnya terdapat beberapa bangunan rumah adat Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu saja, tempat ini juga memiliki sebuah meriam dengan panjang 9 meter dan berat sekitar 9.500 kg, serta ada sebuah museum yang berisi benda-benda kerajaan bersejarah peninggalan Kesultanan Goa, ya museum tadi yang di awal. Oke. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan.